Kita bertemu kembali hari ini Sabtu pukul 12, tanggal 9 April 2022. Acara kita cermat atau pencerahan hikmat kali ini akan membahas tentang nasib. Ya. Nasib, bisakah diubah? Nah, itu topik kita kali ini. Kurang lebih 30 menit saya akan menyampaikan materi saya dan kemudian setelah itu kita akan mengadakan diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Baik. Nasib. Apa itu nasib? Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan nasib adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang. Sudah ditentukan. Jadi, yang namanya nasib itu datang dari Tuhan, ditentukan oleh Tuhan untuk manusia. Jadi kalau kita baca penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang arti nasib, maka ada kesimpulan yang mengatakan begini, waduh, kalau begitu, hidup manusia itu 100% ditentukan oleh Tuhan. Tidak bisa ditentukan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, waduh, kalau gitu, Tuhan itu otoriter dong. Wah, repot dong. Manusia nggak boleh punya kehendak. Ada orang yang mau jadi dokter, Tuhan bilang, nggak boleh. Kamu harus jadi tentara. Jadilah dia harus ikut apa yang Tuhan mau. Aduh, repot amat ya kalau hidup kita ini hanya ditentukan satu-satunya oleh Tuhan karena adanya nasib. Siang hari ini mari kita belajar untuk memahami dengan baik, dengan benar, dengan menggunakan hikmat dari Tuhan. Sehingga kita mempunyai pemahaman, pengertian yang benar tentang nasib. Ya. Baik Bapak Ibu, ada orang yang setuju dengan pengertian nasib sebagaimana yang dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu segala sesuatu itu ditentukan oleh Tuhan. Ada juga yang tidak setuju. Nggak bisa. Enak aja. Masa semuanya ditentukan oleh Tuhan? Kan ada free will. Kehendak bebas. Jadi, ada dua pendapat. Pendapat yang bisa menerima pemahaman dan pengertian nasib itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan terhadap manusia. Ada pemahaman yang berbeda, tidak setuju. Nasib boleh saja ditentukan oleh Tuhan, tapi juga ditentukan juga dong oleh manusia itu sendiri. Contoh, nasib buruk, udah terima aja, titik. Hidup miskin, udah terima aja, itu nasib. Itu dari Tuhan, ya udah nggak usah macam-macam. Sebaliknya, nasib baik, syukur, nggak usah ngapa-ngapain. Bangun siang, malas-malasan. Kenapa? Nasibnya udah baik. Begitukah? Saya ingin menyampaikan hal sebagai berikut. Nasib, sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan, berlaku terhadap manusia, berarti atau punya pengertian dan pemahaman sebagai berikut, Bapak Ibu sekalian. Nasib baik, nasib buruk ditentukan oleh Tuhan lewat apa yang dilakukan, dikerjakan oleh manusia itu sendiri. Sekali lagi saya ulangi. Nasib adalah sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan berlaku atas diri manusia. Itu juga berkaitan dengan apa yang dilakukan, dilaksanakan, dipraktekkan oleh manusia itu sendiri.
Jadi dengan demikian saya bisa mengatakan Tuhan itu tidak otoriter. Tuhan itu tidak sewenang-wenang, ya. Tapi Tuhan itu melakukan segala sesuatu karena Dia Tuhan, Dia kan Maha Tahu, Dia Maha Kuasa. Tetapi di dalam kemahatauan dan kemahakuasaannya itu, Dia menentukan segala sesuatu terhadap manusia tidak semaunya Dia, tidak sesuka-sukanya sewenang-wenang, tapi dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, jadi apa yang akan menimpa kita, nasib apa yang akan berlaku pada kita yang ditentukan tadinya oleh Tuhan itu juga tergantung kepada apa yang kita putuskan lewat pikiran dan tindakan kita. Intinya, kalau kita selalu berpikir baik, kita selalu bertindak baik, maka Tuhan yang Maha Tahu itu melihat apa yang kita lakukan. Maka Dia pastikan sesuatu yang baik juga akan berlaku dalam hidup kita. Itu yang disebut dengan orang bilang, nasibnya baik ya. Tapi sebaliknya, yang kita pikirkan selalu hal-hal yang buruk, yang kita ucapkan selalu hal-hal yang buruk, yang kita lakukan, kita praktekkan, kelakuan kita juga adalah hal-hal yang buruk, itu Tuhan lihat. Itu Tuhan perhatikan. Dan Tuhan adil. Maka atas perbuatan kita itu, Tuhan akhirnya menentukan nasib kita menjadi buruk, itu juga sesuatu yang adil. Jadi, mari kita belajar supaya hidup kita ini baik nasibnya, maka sederhana. Lakukan yang baik. Simple. Ya, mau nasib baik, lakukan hal yang baik. Jangan lakukan yang buruk tapi berharap nasibnya baik. Sesimpel mau punya pohon menghasilkan pohon itu berbuah jeruk, ya tanam jeruk, jangan tanam mangga. Tanam mangga, terus nunggu-nunggu, dia tumbuh. Kenapa nggak ada jeruk yang berbuah ya? Gitu. Ya nggak mungkin. Anda tanam pohon mangga, ya pasti berbuahnya mangga. Anda tak ingin buah jeruk, tanam pohon jeruk. Simple. Ingin nasib kita baik, lakukan hal-hal yang baik. Maka Tuhan akan berkenan dan memberikan, menentukan sesuatu yang baik untuk kita. Simple ya? Oke. Tapi Pak Yunus, kenapa ya? Orang sudah berbuat baik, tapi dijolimi. Kok nasibnya jadi buruk? Ada orang sudah berbuat baik, ditipu, bangkrut Pak Yunus. Itu kenapa? Ayo. Tadi Pak Yunus bilang kalau berbuat baik, Tuhan perhatikan, nanti hasilnya nasibnya juga akan baik, karena Tuhan akan berikan hal yang baik. Tapi itu kenapa terjadi? Bahkan Pak Yunus, ada itu pendeta. Pendetanya dikenal baik, reputasinya baik. Pulang dari perjalanan luar kota, nabrak pohon Pak Yunus, meninggal di tempat. Kenapa coba? Kan itu nasib buruk Pak Yunus. Nabrak pohon, meninggal di tempat. Nasibnya buruk dong. Kenapa bisa terjadi begitu coba? Ada beberapa contoh lain, kalau kita mau ambil, yang membuat kita memang sedikit bertanya-tanya, sedikit bingung. Iya ya, kenapa bisa begitu ya? Maka saya bisa memberikan jawaban sebagai berikut. Pada dasarnya,
Tuhan itu maha tahu, maha kuasa, maha benar, maha segalanya. Kita ini manusia ciptaannya. Tidak semua apa yang terjadi di dunia ini bisa kita pahami dengan hanya mengandalkan otak kita. Kalau semua yang terjadi di dunia ini sanggup kita pahami hanya dengan otak kita sendiri, maka kita ini udah sama dengan Tuhan. Tuhan itu udah sama dengan kita. Semua kita tahu, semua kita paham. Apa yang terjadi, semua kita bisa mengerti. Itu sama dengan kita udah jadi Tuhan. Apa mungkin? Tidak. Tidak mungkin. Jadi, pahamilah, sadarilah bahwa manusia itu punya keterbatasan, bahkan sangat terbatas. Kemampuannya terbatas, kekuatannya terbatas, pengetahuannya terbatas. Jadi jangan sekali-kali mau menyamai, mendekati pengetahuan Tuhan aja nggak mungkin. Apalagi mau, semuanya harus kita sadari, semuanya harus kita pahami. Nggak mungkin. Jadi dengan begitu, kita sadar, oh iya, saya hanya manusia. Itu Tuhan. Terjadi jarak yang sangat lebar antara Tuhan dengan manusia. Jadi, ada hal-hal yang saya nggak pahami. Ada hal-hal yang saya nggak mengerti. Termasuk tadi, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Artinya, kita mengakui adanya otoritas Tuhan. Termasuk tadi nasib adalah sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan terhadap manusia. Itu bicara tentang otoritas Tuhan. Jangan sekali-kali mau menabrak otoritas Tuhan. Karena keputusan manusia bisa keliru. Keputusan hakim bisa keliru. Karena itulah putusan tingkat pengadilan negeri bisa dikoreksi. Tolong supaya di-mute. Terima kasih. Mungkin lupa ya. Keputusan hakim di pengadilan negeri bisa diubah di pengadilan tinggi. Keputusan hakim di pengadilan tinggi bisa diubah di Mahkamah Agung. Artinya, keputusan manusia bisa keliru dan nanti bisa diubah. Tapi keputusan Tuhan tidak pernah keliru. Bahwa kita belum paham, kita belum mengerti itu karena keterbatasan kita sebagai manusia. Terima itu. Dan percayakan bahwa keputusan Tuhan selalu keputusan yang terbaik. Sekalipun kita belum mengerti. Oke, kalau begitu Pak Yunus, bisakah keputusan Tuhan dalam nasib yang sudah ditentukan kepada manusia itu bisa diubah? Jawaban saya, bisa. Bisa. Kalau Tuhan memutuskan kepada si A, nasibnya buruk. Karena hidupnya buruk. Adil toh? Adil. Masa orang hidupnya buruk, nasibnya baik? Kalau orang itu hidupnya buruk dan nasibnya buruk, tapi orang itu menyadari kesalahannya. Orang itu menyadari kekeliruannya, menyadari pikiran, perkataan, perbuatannya keliru, dan kemudian dia mengubah menjadi baik. Saya percaya itu dilihat, diperhatikan oleh Tuhan, dan Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam, Tuhan yang sadis. Dengan kalimat
tidak ada maaf bagimu. Itu manusia itu. Saya bisa mengampuni, tapi nggak bisa melupakan. Itu manusia. Ya, kalau Tuhan tidak. Dia kasih kesempatan kepada siapapun yang menyadari kesalahan, menyadari kekeliruannya, dan mau berbalik, melakukan hal-hal yang baik, maka nasibnya yang ditentukan oleh dirinya tadi yang buruk, itu Tuhan akan ubah menjadi nasib yang baik. Ya, jadi selalu ada harapan. Jadi ada kelompok tertentu, mohon maaf, yang punya pemahaman. Nasib nggak bisa diubah. Nggak bisa. Biarlah itu buat mereka. Tapi buat kita, nasib bisa diubah. Nasib buruk bisa diubah jadi nasib baik. Bahkan, nasib baik bisa diubah menjadi buruk. Kalau kelakuan kita buruk, nasib baik bisa diubah menjadi lebih baik. Kalau kita terus semakin baik, terus semakin baik. Ya, jadi kalau nasib ternyata bisa diubah, janganlah kita berdiam diri saja dengan alasan ya udah mau diapain, nasib saya udah buruk ya biar aja, mau diapain juga ada percuma, nggak mungkin bisa jadi baik. Keliru, ya. Tapi hati-hati, kalau nasib kita baik, jangan juga ya sudah nggak usah ngapa-ngapain, sudah nasib baik. Apa-ngapain pun tetap baik. Tidak. Kalau kita bermalas-malas atau kita tergelincir melakukan hal yang buruk, nasib baik itu bisa berubah menjadi buruk. Inilah yang menurut saya keadilan dari Tuhan. Dia memberikan nasib tergantung kepada apa yang kita lakukan. Karena itu timbul pertanyaan. Kalau ternyata nasib bisa diubah, ya, bagaimana caranya Pak Yunus supaya nasib saya bisa berubah? Selama ini saya merasa kenapa saya begini-begini aja. Susah ya susah terus. Miskin ya miskin terus. Gagal ya gagal terus. Usaha ya segini-segini aja. Kenapa ya? Saya mau dong mengalami pertumbuhan, peningkatan. Tapi bagaimana caranya? Saya kasih 2 cara. Nggak usah 3, nggak usah 4, nggak usah 5, terlalu banyak. Cara mengubah nasib dengan 2 cara. Cara pertama, senangkan hati Tuhan. Selesai. Senangkan hati Tuhan. Lah, bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Ya baca firman-Nya. Iya kan? Saya tahu cara menyenangkan hati istri saya. Saya kenal dia. Tahu sifatnya. Tahu makanan kesukaannya. Maka saya akan beli sesuatu yang disukai oleh istri saya. Mungkin saya membeli sesuatu yang saya tahu jelas dia nggak suka. Percuma. Nggak akan dimakan nanti. Bahkan nanti dia ngomong, kok beli yang ini? Udah tahu saya nggak suka, kok dibeliin? Ya itu resiko saya. Udah tahu nggak suka, malah dibeliin. Tapi kalau saya tahu apa kesukaan dia dan kemudian saya bawakan pada dia, aduh rasanya senang, aduh tapi baik gitu ya. Senangkan Tuhan, caranya kita tahu dulu apa yang Tuhan suka. Dari mana kita tahu apa yang Tuhan suka? Baca firman. Nggak pernah baca firman Tuhan, bagaimana mau melaksanakan? Hanya menduga-duga. Kayaknya Tuhan suka gini ya, kayaknya Tuhan suka gitu ya. Itu kata kita, bukan kata Tuhan. Nah, beberapa waktu lalu saya ke kampung halaman, ke Medan, ke Pematang Siantar, dan biasanya ya habis bepergian bawa oleh-oleh. Sejujurnya saya memang tipe orang yang paling malas bawa oleh-oleh. Repot, berat, dan sebagainya. Saya maunya simpel-simpel aja.
Tapi ya kali ini saya harus bawa oleh-oleh karena sudah 4 tahun saya nggak pulang kampung. Istri saya juga bilang, tapi nanti bawa oleh-oleh. Ya, dan saya komunikasi. Apa yang mau diinginkan? Ini. Setelah itu berapa? Segini, segitu? Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Berkomunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan? Lewat doa. Jadi baca firman-Nya, berdoa, dan praktekkan itu, saya percaya, saya yakin, Tuhan senang, nah itulah kuncinya. Senangkan hati Tuhan, maka Dia akan memastikan hidup kita senang. Dalam bentuk nasib tadi itu, sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan terhadap manusia. Anak kita menyenangkan hati kita. Kira-kira kita senangkan nggak hati anak kita? Anak buah kita menyenangkan hati kita sebagai pimpinan ya. Kira-kira kita senangkan nggak hatinya? Kalau manusia saja bisa berbuat seperti itu, apalagi Tuhan, nggak perlu diajarin, nggak perlu diberitahu. Tuhan, saya udah begini-gini ya. Tuhan jangan lupa ya. Nggak perlu. Manusia bisa lupa. Tuhan tidak mungkin lupa, tidak mungkin lalai. Semua pasti indah pada waktunya. Jadi lakukan apa yang menjadi tugas kita, kewajiban kita. Nanti Tuhan yang akan melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban dia. Jadi cara pertama untuk bisa mengubah nasib, yang buruk jadi baik, yang baik menjadi lebih baik, pertama adalah senangkan hati Tuhan. Cara kedua apa Pak Yunus? Cara kedua, senangkan hati sesama kita. Jadi sederhana, simple. Ya, nggak usah rumit-rumit. Yang rumit itu kita selalu banyak alasan untuk tidak melakukan yang simple. Nah, itu dia. Aduh, ada aja alasan ini, ada alasan itu, alasan macam-macam. Kemarin saya bawakan khotbah renungan singkat di sebuah persekutuan doa. Saya bilang, selama pandemi kita nggak ibadah. Banyak gereja juga nggak ada ibadah. Jadi adanya apa? Zoom, online. Beda ibadah online dengan onsite. Saya bilang beda. Selama memang belum bisa ibadah onsite ya sudah nggak ada pilihan kita online. Tapi tetap beda. Di mana bedanya? Iya, ibadah online bisa sambil makan minum, bisa ke sana, bisa ke sini. Kemudian bisa begini juga. Tuh, ditutup gitu kan. Kita nggak tahu ngapain gitu ya. Itu online. Bisa atasnya pakai kemeja, bawahnya celana pendek. Tapi di onsite ibadah langsung mana bisa. Ya kan? Jadi beda. Dapat tanggapan. Ini masih pandemi. Ini masih belum ini. Ini masih belum itu. Aduh, alasan. Intinya belum mau datang ibadah ke gereja. Titik. Gereja terlalu berani bikin ibadah. Padahal sebelumnya nggak ada aja alasan. Jadi kita bisa mengubah nasib kita. Dan caranya pun sederhana. Tapi sayangnya alasan kita terlalu canggih. Ya, cara merubah nasib hanya 2, tapi alasan kita bisa 10. Iya, menyenangkan Tuhan. Tapi kan bla bla bla. Menyenangkan manusia, tapi bla bla bla. Kita nggak membutuhkan alasan. Kita hanya membutuhkan tindakan. Bertindak benar, hasilnya benar. Bertindak baik, hasilnya baik. Bertindak tidak benar dan tidak baik, hasilnya pasti buruk. Dari 2, apa yang saya sampaikan, nasib kita bisa berubah dengan senangkan hati Tuhan, senangkan hati manusia, dan praktekkan, titik. Jangan beralasan lagi. Begini, begitu, begini, begitu. Tidak. Lakukan 2 hal itu, saya sangat percaya. Nasib kita pasti baik. Nah, bicara nasib baik itu, saya ingin menegaskan, mengingatkan, jangan selalu berpikiran pada uang ya. Nasib baik berarti uang banyak dong Pak Yunus. Tidak. Saya mau tanya pada Bapak Ibu,
Saudara, Bapak, Ibu dikasih 2 pilihan. Uang banyak, tapi tidak sehat alias sakit-sakitan. Dengan uang tidak banyak, tapi hidupnya sehat. Pilih mana? Jangan bilang pilih sehat dan uang banyak. Ini kan dikasih pilihan 2. Jangan punya pilihan ketiga. Pilih uang banyak, tapi sakit-sakitan. Atau sehat, tapi uang memang nggak banyak. Pilih mana? Pilihan yang tepat dan baik adalah pilih sehat. Bukan pilih uang banyak. Uang segepok. Aduh, untuk apa uang itu? Gitu. Pilih sehat. Itu lebih berharga daripada uang yang banyak. Kalau sudah sehat, bisa cari uang. Bisa dapatkan uang. Seberapa banyak uang kita dapat, itu berkat dari Tuhan. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan minta 1 miliar, Tuhan bilang tidak, kebutuhanmu cuma 100 juta. Engkau dapat 900 juta lagi yang tidak merupakan kebutuhanmu, maka otakmu akan mikir, beli ini, beli itu, beli. Aduh, akhirnya kacaulah hidup kita. Karena ukuran kita hanya 100 juta. Tuhan tahu itu. Ya, makanya berilah kami makanan kami yang secukupnya. Jadi kalau kita lakukan yang baik untuk Tuhan dan bersama, Tuhan tahu memberikan yang baik dan terbaik juga untuk hidup kita. Ya, apa itu kebutuhan kita? Itu yang akan Tuhan cukupkan. Itu yang kita sebut nasib kita baik. Seorang Yunus, bukan konglomerat, boro-boro konglomerat, kaya raya. Tidak. Tapi saya berani berkata, nasib saya baik. Berapa kali hampir terjadi kecelakaan, Tuhan luputkan. Ingat ya, kecelakaan bisa di mana saja, kapan saja, menimpa siapa saja. Naik motor, naik mobil, kita nggak nabrak, kita yang ditabrak. Tapi kalau nasib kita baik, sudah ditentukan oleh Tuhan, apapun yang mau terjadi, yang nantinya itu adalah buruk bagi kita, Tuhan bilang tidak. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan sudah bilang buruk, apapun yang kita mau lakukan tidak bisa mencegah apa yang Tuhan sudah tentukan. Jadi, mari kita mengambil satu kesimpulan pada siang hari ini. Mau punya nasib baik, gampang. Berbuatlah baik untuk Tuhan, berbuatlah baik untuk sesama. Selesai. Ya, di luar itu siap-siap dapat nasib yang buruk. Semoga apa yang saya sampaikan siang hari ini tentang nasib bermanfaat bagi kita, memberikan pencerahan untuk kita, dan kini tiba saatnya buat kita. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Silakan. Ada yang mau memberikan pengalaman? Juga silakan. Ya, ada waktu buat kita. Pergunakan waktu itu dengan